Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakta sejarah. Kembali membacakan sebuah tweet dari @cerita_arwah. Cerita dari arwah penasaran. Beliau menuliskan menikahi siluman ular. Sebelum kita masuk ke kisahnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahit tammati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya menikahi siluman ular. Yono adalah seorang pedagang bakso yang pendapatannya hanya cukup untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari. Hidup Yono yang serba pas-pasan itu berubah kala dirinya bertemu dengan salah seorang pelanggan baksonya yang mengajak Yono untuk melakukan jalan pintas mencapai kesuksesan. Siang itu Yono terlihat sedang sibuk memasang terpal dan bersiap untuk berdagang bakso gerobak di depan alun-alun kota. Seperti biasa, keadaan alun-alun kota di saat siang hari memang nampak agak lenggang karena bukan di hari libur. Namun keadaan itu tidak menyurutkan tekad Yono untuk mencari nafkah di bawah terik sinar matahari. Setelah selesai Yono memasang terpal dan menyiapkan semua bahan dagangan bakso, Yono duduk di pinggir gerobaknya sambil mengipas-ngipaskan topi lusuh miliknya, dan sesekali ia menyeka keringat yang bercucuran. Dalam hati ia berdoa pada Allah agar hari ini ia diberikan rezeki lebih dari dagangannya itu. Karena Carmila, anak perempuan Yono satu-satunya, sedang membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk membayar uang bangunan sekolah dan biaya membeli seragam yang sudah mulai sempit. "Hei Yono!" teriak seseorang dari arah belakang. Yono seketika menoleh dan terlihat ada seorang pria yang memakai pakaian necis, berkacamata hitam, berambut klimis, berjalan mendekati Yono. Yono dalam hati membatin, siapa ya orang itu? Sepertinya ia memang tidak asing dengan wajah dan perawakan tubuhnya. "Hei Yon, masih mangkal saja kamu di sini toh? Gimana? Apa sekarang kamu udah lupa sama aku?" ucap lelaki itu sambil membuka kacamata hitamnya. Seketika Yono bangkit dan memastikan jika orang tersebut adalah orang yang ia kenali. "Hendro? Ini Hendro temenan? Hendro beneran toh?" tanya Yono, seolah tidak percaya. "Iya, bener aku ini Hendro, pemulung sampah dan barang rongsok yang pernah kamu tolong dulu," ucapnya. Yono langsung teringat saat pertama kali ia berjumpa dengan Hendro sekitar 3 tahun yang lalu. Saat itu Hendro nampak kelelahan membawa karung goni yang berisi kumpulan botol plastik di pundaknya. Hendro yang kemudian duduk tidak jauh dari gerobak bakso Yono hanya bisa menatap sendu orang-orang yang sedang menikmati semangkuk bakso dengan racikan Yono. Perutnya terasa lapar, namun ia sadar ia tidak punya uang untuk membeli semangkok bakso. Nyatanya Yono si penjual bakso sedari tadi memperhatikan Hendro yang menatap penuh harap ke arah gerobaknya. Tanpa banyak basa-basi, Yono segera membuatkan semangkok bakso dan ia berikan kepada Hendro. Dari mulai saat itu Hendro sering datang ke tempat Yono mangkal. Yono memberi keringanan kepada Hendro untuk mengutanginya dan boleh ia bayar kalau Hendro sudah punya uang. Terkadang tak jarang pula Yono mengikhlaskan semangkok dagangannya itu untuk Hendro. Bagi Yono, tidak ada ruginya berbagi dengan orang yang sedang membutuhkan. Setelah beberapa bulan Hendro menjadi pelanggan tetap di usaha bakso Yono, Hendro memang sudah tidak pernah terlihat lagi batang hidungnya. Sampai dengan hari ini, ia muncul kembali. "Loh, kok kamu malah melamun, Yon?" ucap Hendro yang seketika membuyarkan lamunan Yono. Astagfirullah. Iya ya, maaf. Aku sampai takjub. Hampir gak percaya ini kamu, Hendro. Kamu benar-benar sudah berubah ya. Dan sepertinya kamu sudah jauh lebih maju dari penampilanmu ini, ucap Yono. Yono lalu mempersilahkan Hendro untuk masuk ke dalam tenda bakso sederhana miliknya. Namun Hendro menolak karena ia sedang ada urusan lain. Ia sengaja mampir karena memang kebetulan sedang lewat di sekitar sana untuk janjian dengan seorang kliennya.
Tak lupa akan balas budi, tiba-tiba Hendro mengeluarkan uang dengan nominal 1 juta rupiah untuk Yono. Ini mungkin gak seberapa nominalnya, gak akan bisa untuk membalas jasamu dahulu Yon. Tapi mohon kamu ambil ini sebagai jasa terima kasihku, ucap Hendro yang kemudian berlalu pergi. Yono tak henti-hentinya mengucap syukur kepada Allah. Di saat yang tidak disangka-sangka rupanya Allah telah memberikan rezeki melalui perantara pertolongan tangan Hendro. Sebenarnya ada tanda tanya besar di benak Yono. Dalam kurun waktu singkat, Hendro, mantan pelanggan baksonya itu, bisa sesukses sekarang. Namun belum Yono bertanya, Hendro sudah buru-buru pulang. Di hari berikutnya, ternyata Hendro kembali mendatangi tenda bakso milik Yono di depan alun-alun kota. Kala itu Hendro sedang tidak terburu-buru. Ia meluangkan waktu untuk makan siang di tempat Yono. Kesempatan itu Yono pergunakan untuk sekalian berbincang-bincang bersama dengan Hendro perihal kesuksesan dirinya. Oh, kamu mau toh rahasianya? Aku ini bisa sukses ya dari usaha kerja kerasku dulu, mengumpulkan botol, jawab Hendro pasti. Dengan polosnya lalu Yono bertanya kembali. Secepat itu Ndro? Kamu dalam waktu 3 tahun ini sudah sampai beli rumah, mobil, motor, dan perusahaan sendiri loh? Tanya Yono seolah tidak percaya. Rupanya kamu ini benar-benar mau tahu ya, dan tidak percaya ucapanku barusan. Baiklah, jujur saja, aku ini emang ikut pesugihan, jawab Hendro agak berbisik-bisik. Sontak saja Yono terkejut bukan main. Yono sendiri ketakutan, apalagi ia sudah menerima uang Hendro kemarin sebesar 1 juta. Loh, jangan-jangan kemarin uang yang kamu kasih itu uang tumbal ya Hendro? Tanya Yono bergetar. Ya enggak lah Yon, pesugihanku ini beda. Aku ikut pesugihan menikah dengan siluman ular. Pesugihan itu tidak akan meminta tumbal kok Yon, hanya cukup memberikan jatah bermantap-mantap dengan siluman ular pada hari tertentu. Sudah dapat enaknya, dapat uangnya pula. Terang Hendro dengan tertawa-tawa. Perbincangan hangat mereka terhenti manakala ada pelanggan bakso lain yang datang memesan bakso di tenda Yono. Hendro kemudian memberi isyarat kepada Yono untuk melanjutkan pembicaraannya nanti. Aku pergi dulu ya. Kapan-kapan waktu kita sambung lagi bincang-bincang kita. Oh ya, ini bayar uang baksonya dan ini kartu namaku. Kamu bisa datang kapan saja ke alamat perusahaanku kalau kamu ingin membahas perihal perbincangan kita barusan lebih lanjut, ucap Hendro sambil memberikan sebuah kartu nama dan uang 300.000 kepada Yono. Yono hanya bisa diam mematung melihat Hendro yang pergi mengendarai mobil sedan keluaran terbaru menjauh dari tenda bakso miliknya. Tak munafik, ia mulai terngiang-ngiang ucapan Hendro barusan mengenai pesugihan yang tidak memakan tumbal nyawa. Sesampainya di rumah, Yono masih saja selalu kepikiran tentang ucapan Hendro. Ia kemudian melihat ke dalam kamar sang anak Carmila yang sebenarnya tidak layak huni. Dan di sisi lain, Yono pun memperhatikan sang istri sedang sibuk memukul-mukul kepala kipas angin rusak miliknya supaya menyala. Pak, kipas angin ini mati. Aduh, malam ini kita tidur panas-panasan lagi deh, ucap istri Yono menggerutu. Iya, besok bapak belikan kipas angin baru lagi ya bu. Tadi bapak ada sedikit rezeki dari Hendro bu, bekas langganan baksonya bapak dulu, jawab Yono. Yono kemudian menceritakan kepada istrinya itu tentang siapa Hendro dan bagaimana ceritanya. Di luar dugaan rupanya istrinya Yono malah menyetujui dan mendukung suaminya itu untuk mengikuti jejak Hendro. Jujur saja pak, ibu tuh udah capek hidup susah terus. Dari kecil udah hidup susah dan pas-pasan, sampai punya anak pun masih saja hidup begini. Bu ya ibu kepingin gitu loh pak, ngerasain jadi orang kaya walaupun lewat jalan pintas pesugihan. Toh pesugihan itu kan ndak memakan tumbal toh pak. Kenapa ndak bapak coba aja, jawab istrinya. Pengakuan istrinya itu rupanya tambah membulatkan tekad Yono untuk mengikuti jejak Hendro. Keesokan harinya Yono sengaja tidak berjualan bakso, dan lalu ia pergi menemui Hendro di kantornya. Wah, hebat sekali ya si Hendro ini. Kantornya bagus, bahkan rumah kontrakanku pun tidak sebagus kantor Hendro, batinya dalam hati. Tak lama, muncul Hendro dari balik ruangan dan meminta Yono untuk masuk. Mata Yono terus bergerilya melihat suasana di ruang kantor Hendro. Rasanya seperti mimpi Yono melihat keadaan Hendro yang duduk di hadapannya itu sebagai bos,
Sedangkan beberapa tahun kemarin, Hendro duduk di dalam tenda basuh miliknya dengan keadaan yang lebih memprihatinkan daripada Yono. "Loh, kok malah melamun lagi saja kamu, Yon?" tanya Hendro sambil tertawa. Yono hanya mengangguk salah tingkah berbicara dengan orang kaya di hadapannya. Dan tanpa basa-basi, Hendro langsung menjelaskan lebih rinci mengenai pesugihannya itu. Hendro menjelaskan awalnya ia sendiri tidak pernah bermimpi menjadi orang kaya. Jangankan untuk bermimpi, sekedar berhayal saja ia tidak berani. Dari hari ke hari ia hanya bisa meratapi nasibnya sebagai pemulung dengan pendapatan yang tidak seberapa. Entah berapa kali ia harus menahan lapar dan haus karena himpitan keadaan ekonomi. Sampai pada akhirnya, saat ia sedang mengangkut barang rongsok di rumah Pak Edi, ia tidak sengaja mendengar Pak Edi membicarakan tentang kuncen dan pesugihan dengan seorang tamu di depan teras rumahnya. Hendro terus menguping pembicaraan Pak Edi secara diam-diam. Dan ia pun mengingat-ingat rumah si Kuncen yang berada di daerah pesisir Jawa Tengah menurut ucapan Pak Edi. Bermodalkan nekat, Hendro yang hanya membawa uang sebesar Rp20.000 itu akhirnya bisa sampai ke tempat yang dimaksud dengan cara ikut menumpang truk-truk atau kendaraan besar yang melintas dengan cuma-cuma. Begitu sampai di rumah si Kuncen, Hendro yang sudah kelelahan dan menahan haus serta lapar selama perjalanan langsung ambruk di halaman rumah si Kuncen. Karena rasa iba si Kuncen, ia lalu menyambut hangat kedatangan Hendro. "Luar biasa sekali kamu, bisa sejauh ini datang ke tempatku dengan hanya bermodal nekat. Saya yakin jika kamu bertemu dengan Nyai Sanca Pangestu, pasti ia akan langsung memilihmu," ucap Mbah Kuncen. Mbah Kuncen lalu menjelaskan jika tidak sembarang orang yang datang ke sini untuk menikah dengan Nyai Sanca yang akan dikabulkan atau terpilih. Perlu tekad dan niat di dalam hati yang kuat. Selain itu, jika ia terpilih, maka ia akan dituntut kesetiaannya seumur hidup kepada Nyai Sanca Pangestu dan konsisten melakukan ritual bermantap-mantapan dengan siluman ular serta memberikan sesaji makanan kesukaan Nyai Sanca di sebuah kamar yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun kecuali si mempelai pria. Mendengar hal tersebut, Hendro menjadi sangat antusias. Ia menyanggupi semua persyaratan yang Kuncen berikan itu. Tepat di malam Senin Pahing, Hendro diantar oleh Mbah Kuncen menyusuri jalan setapak rumahnya ke arah dalam hutan. Entah berapa lama mereka berjalan beriringan di tengah malam gelap gulita. Akhirnya, si Mbah Kuncen menghentikan langkahnya di depan sebuah goa. Hendro lantas dipersilakan masuk ke dalam goa itu. Namun baru saja beberapa langkah Hendro masuk, rasanya kepalanya amat sangat pusing mencium bau aroma pekat dupa dan wangian kemenyan, serta kurangnya oksigen di dalam goa yang gelap gulita, sehingga membuat Hendro langsung jatuh tersungkur. Begitu Hendro membuka mata, ia terkejut manakala di sekelilingnya kini berubah menjadi sebuah altar istana kerajaan. Di depannya terlihat seorang wanita kerajaan cantik yang berbalut busana serba hitam dan memakai mahkota yang berbentuk kepala ular dengan warna emas bersinar. Wanita tersebut mengaku namanya Nyai Sanca Pangestu dan lalu mendekati Hendro sambil tersenyum. Hendro kemudian diarak dayang-dayang Nyai Sanca ke sebuah tempat pemandian. Di sana ia ditelanjangi dan dipinta untuk membersihkan tubuhnya dengan wewangian bunga-bungaan. Setelah selesai mandi dan membasuh diri, ia dibawa ke sebuah kamar besar ala zaman dulu yang nyatanya sudah ada Nyai Sanca dengan pakaian terbuka. Nyai Sanca lalu memberikan isyarat agar Hendro mencumbui tubuh indahnya, layaknya sepasang suami istri. "Sekarang aku ini adalah istrimu, Kang. Aku akan memberikan apapun yang kamu mau, asalkan kamu bisa memberikanku kepuasan batin dan tidak berkhianat," ucap Nyai Sanca lembut berbisik di telinga Hendro. Malam itu mereka saling berpagutan dan bercumbu sampai dengan pagi hari. Hendro mengaku jika ia bersetubuh dengan siluman ular, selayaknya ia bersetubuh dengan wanita biasa yang cantik. Saat Hendro terbangun di pagi hari, ia terperanjat manakala ia kembali lagi ada di dalam goa. Begitu ia ingin kembali turun ke rumah si Kuncen, ia kaget bukan main, karena rupanya di dalam saku celananya kini terisi penuh emas batangan. Hendro berteriak-teriak kegirangan, karena sepanjang hidupnya, ia bahkan tidak pernah memegang emas dan perhiasan. Sampai di mulut gua, ternyata sudah ada Mbah Kuncen yang menjemputnya.
Ia tersenyum kepada Hendro dan memberikan selamat karena berhasil menikah dengan siluman ular. Simbah Kuncen pun berpesan untuk menyiapkan sebuah kamar khusus untuk Nyai Sanca Pangestu dan juga mengingatkan untuk menjaga ikrar pernikahan mereka. Hendro lalu segera berpamitan untuk kembali pulang dengan Mbah Kuncen. Setibanya Hendro ke tempat tinggalnya yang berada di dalam gang sempit, ia dibuat terperanjat lagi karena dalam karung goni yang ia gunakan untuk mengumpulkan botol, nyatanya ada banyak sekali bongkahan emas dan uang berjumlah puluhan, bahkan ratusan juta rupiah. Hendro seakan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya itu. Untuk membuktikan apakah uang itu benar-benar asli, ia segera mendatangi bank untuk menyetorkan seluruh hartanya tersebut. Hendro yang kumal, dekil, dan miskin itu seketika berubah menjadi jutawan. Ia tidak pernah menyangka uang dan perhiasan itu memanglah asli. Ia langsung memberikan uang tersebut, rumah secara cash, dan kebutuhan lain-lainnya. Hendro mengaku semakin banyak ia menghabiskan uang, semakin banyak pula pundi-pundi uang goib yang ia dapatkan dari bersetubuh dengan Nyai Sanca. Mendengar banyak informasi dari Hendro, Yono yang sudah tergiur mengikuti jejak langkah Hendro lalu meminta agar ia dibawa ke tempat Kuncen tersebut untuk mempermudah usahanya. Dengan senang hati, Hendro lalu mengajak Yono ke Mbah Kuncen, perantara Nyai Sanca Pangestu. Namun, entah mengapa, selama di perjalanan menuju ke sana, hati Yono seperti bertentangan. Perasaan itu sangat berbeda saat masih di kantor Hendro. Ia bertekad penuh untuk melakukan pesugihan. Ia selalu terbayang-bayang wajah anaknya Carmilla dan istrinya. Ada rasa ragu yang muncul di hati Yono. Apakah jalan yang ia pilih itu salah? Ataukah ia tetap pada pendiriannya untuk nekat melakukan pesugihan karena himpitan ekonomi? Sudahlah, Yono pun hanya bisa pasrah mengikuti Hendro. Begitu sampai di rumah si Mbah Kuncen, Mbah Kuncen itu kembali menjelaskan kembali semua persyaratan yang harus dilakukan oleh Yono sebelum memasuki kawasan gua Nyai Sanca Pangestu. Yono yang sedari di perjalanan hatinya gusar dan ragu, ia menjadi tidak fokus dengan ucapan Mbah Kuncen. Saat ia memasuki ke dalam gua, ia malah seperti masuk ke dalam dimensi lain. Bukanlah sebuah altar istana kerajaan yang megah yang ia lihat, melainkan seluruh ruangan berwarna merah darah. Yono terus menyusuri ruangan itu yang seperti tidak berujung. Dalam kebingungannya, kini ia melihat ada banyak ular hitam di sekelilingnya yang siap untuk mematuk. Untuk sesaat, langkah Yono terhenti. Ia yang sangat ketakutan tanpa sengaja membaca-baca surah-surah pendek agar ular itu berhasil enyah dari hadapannya. Yono lalu kembali berjalan lagi. Sampai pada akhirnya, ia menemukan banyak pria yang bertelanjang sedang bersetubuh dengan ular-ular hitam raksasa yang ukuran setubuh manusia. Sontak saja pemandangan itu membuat Yono merasa amat jijik. Ia berusaha berlari untuk keluar, tapi seolah berlari-lari di ruangan yang sama dan dengan pemandangan yang sama juga, yaitu persetubuhan antara manusia dan ular. Yono terus membaca-baca surah-surah pendek yang ia bisa. Sampai pada akhirnya, ada sebuah ular hitam yang besar sekali muncul di hadapannya dengan mata yang menyala merah. "Siapa kamu? Berani datang ke sini? Apa kamu mau menantangku dengan Tuhanmu itu? Hai manusia, lancang sekali kamu. Pergilah dari sini, atau kamu akan kujadikan abdi pemuas nafsuku untuk memperbanyak keturunan siluman ular di dunia," bentaknya. Mulut Yono tidak bisa berkata-kata. Tubuhnya bergetar hebat. Tak terasa, muncul air mata yang menetes di pipi Yono. Dalam hati ia mengucapkan kata taubatnya kepada Ilahi karena kehilafannya ingin bersekutu dengan iblis, dan ia meminta kepada Allah agar diberikan satu kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Dan saat berlari ke rumah si Kuncen, ia pun sempat beberapa kali terjatuh karena jalan setapak di tengah hutan menuju goa siluman ular itu cukup terjal. "Sontoloyo kamu Yono, kan sudah saya bilang tadi supaya kamu harus bertekad 100% di dalam hati sebelum masuk goa.
Sekarang Nyai Sanca Pangestu pasti amat murka karena kelakuanmu itu, ucap Mbah Kuncen sambil melotot. Ia lalu mengusir Yono di malam hari itu juga, karena dianggap Yono akan membawa petaka bagi Mbah Kuncen tersebut jika berlama-lama di rumahnya. Yono memang pulang dengan tangan hampa, tapi kini muncul kelegaan luar biasa di hatinya. Ia bersyukur dan berkali-kali memuji nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati. Ia masih diberi kesempatan bertobat dan dijauhkan dari godaan iblis yang terkutuk. Tak terbayang bagaimana jika Yono sudah kadung mengikat perjanjian dengan iblis itu. Di sisi lain, Hendro yang sudah bergelimang harta perlahan mulai melupakan ritual-ritualnya bersama Nyai Sanca Pangestu. Hendro pun terlibat cinta lain dengan Novi, sekretaris di kantornya. Hal itu tentu membuat Nyai Sanca menjadi murka. Ia mengetahui jika Hendro bermain hati dengan perempuan lain. Pulang dari kantornya, Hendro sudah dihadang oleh 2 ekor ular hitam. Ia kemudian teringat akan perjanjiannya dengan Nyai Sanca Pangestu yang ia langgar, yaitu tentang konsistensi dan kesetiaan yang sepenuhnya harus ia curahkan kepada Nyai Sanca. Begitu ia sampai di kamar rahasia tempat memadu kasih mereka, di sana terlihat Nyai Sanca yang murka menampakkan wujud aslinya dengan setengah badan bagian bawahnya ular dan setengah badan bagian atasnya manusia. Nyai Sanca yang kecewa dengan Hendro sudah tidak mau banyak mendengar penjelasan lelaki itu. Ia justru menggigit leher Hendro dengan taringnya dan dalam sekejap Hendro terkapar dengan mulut berbusa terkena bisa ular. Itulah akhir naas Hendro, si pemulung botol dan rongsokan. Seharusnya jika ia mau bersabar dengan segala kekurangannya di dunia, pastilah Allah akan mengganjar surga dan seisinya kepada Hendro nanti. Berbeda dengan Hendro, Yono si pedagang bakso akibat dari pertemuannya kembali dengan Hendro kini mata hatinya semakin terbuka dan hidupnya semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang awalnya ia hilaf, sempat terbesit rayuan iblis bersekutu dengan siluman ular untuk mendapatkan jalan pintas kesuksesan. Namun setelah ia bertaubat dan kembali di jalan Allah, hidupnya lebih bahagia walaupun masih dibayang-bayangi krisis keuangan. Baginya kebahagiaan yang sejati adalah ketika kita mau bersyukur dengan apa yang ada dan berdamai dengan keadaan. Hidup di dunia hanyalah sementara dan harta tidak dibawa mati. Namun miris masih banyak sekali orang yang seakan lupa jika akan ada kehidupan lain yang kekal selain di dunia dan mereka perlukan hanyalah amal ibadah serta perbuatan selagi singgah di kehidupan dunia yang fana ini. Demikianlah sebuah kisah yang patut untuk kita pelajari dan ambil hikmah positifnya. Terima kasih untuk cerita arwah dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di sini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di kisah lainnya.